Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk membaca dan memahami serta mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan wasilah ini, iman dan takwa kita semakin kokoh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marilah kita perhatikan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, ayat pertama surat Al-Baqarah ini terdiri dari huruf-huruf lepas, sebagaimana pada surah-surah Makkiyah banyak yang dibuka dengan huruf-huruf lepas seperti alif, lam, ra, alif, lam, mim, ra, ha, mim, to, ha, kaf, ha, ya, ain, sod, dan lain-lainnya. Surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf singkatan muqatta'ah semuanya berjumlah 29 surat. Selengkapnya sebagai berikut. 1. Al-Baqarah dengan alif, lam, mim. 2. Ali Imran dimulai dengan alif, lam, mim. 3. Al-A'raf dimulai dengan alif, lam, mim, sod. 4. Yunus dengan alif, lam, ra. 5. Hud dengan alif, lam, ra. 6. Yusuf dengan alif, lam, ra. 7. Ar-Ra'd dengan alif, lam, mim, ra. 8. Ibrahim dengan alif, lam, ra. 9. Al-Hijr dengan alif, lam, ra. 10. Maryam dengan kaf, ha, ya, ain, sod. 11. Toha dengan to, ha. 12. Asy-Syu'ara dengan to, sin, mim. 13. An-Naml dengan to, sin. 14. Al-Qasas dengan to, sin, mim.
15 Al-Ankabut dengan alif lam mim. 16 Ar-Rum dengan alif lam mim. 17 Luqman dengan alif lam mim. 18 As-Sajadah dengan alif lam mim. 19 Yasin dengan ya sin. 20 Shad dengan shad. 21 Al-Mu'min dengan ha mim. 22 Fussilat dengan ha mim. 23 Asy-Syu'ara dengan ha mim. 24 Az-Zukhruf dengan ha mim. 25 Ad-Dukhan dengan ha mim. 26 Al-Jasiyah dengan ha mim. 27 Al-Aqaf. 27 Al-Ahqaf dengan ha mim. 28 Qaf dengan qaf. 29 Al-Qalam dengan nun. Huruf yang disebutkan ini berjumlah 14 huruf, yaitu setengah dari huruf hijaiyah. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang banyak terpakai dalam bahasa Arab. Huruf-huruf ini ada yang disebutkan berulang-ulang. Ada dua hal yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf abjad yang disebutkan pada permulaan beberapa surat dari Al-Quran itu, yaitu apa yang dimaksud dengan huruf-huruf ini dan apa hikmahnya menyebutkan huruf-huruf ini. Tentang soal pertama, maka para mufassir berlainan pendapat. 1. Ada yang menyerahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti mereka tidak mau menafsirkan huruf-huruf itu. Mereka berkata, Allah saja yang mengetahui maksudnya. Mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabbihat. Yang kedua, ada yang menafsirkan, mufassir yang menafsirkan ini lain pula pendapat mereka. A. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah isyarat atau singkatan dari kata-kata. Umpamanya, alif lam mim, maka alif adalah singkatan dari Allah, lam singkatan dari Jibril, dan mim singkatan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berarti bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pada alif lam ra, alif singkatan dari ana, lam singkatan dari Allah, dan ra singkatan dari Ar-Rahman, yang berarti aku Allah yang Maha Pengasih. B. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu ialah nama dari surat yang dimulai dengan huruf-huruf itu. C. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad ini adalah huruf-huruf abjad itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan alif adalah alif, yang dimaksud dengan lam adalah lam, yang dimaksud dengan nun adalah nun, dan begitu seterusnya. D.
Huruf-huruf abjad itu untuk menarik perhatian. Ada mufasir yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad ini didatangkan oleh Allah pada permulaan beberapa surat Al-Quran untuk menarik perhatian. Memulai pembicaraan dengan huruf-huruf abjad adalah suatu cara yang belum dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu. Karena itu maka hal ini menarik perhatian mereka. Untuk tantangan, menurut para mufassir, ini huruf-huruf singkatan itu disebut Allah pada permulaan beberapa surat dari Al-Quran. Hikmahnya adalah untuk menantang. Tantangan itu bunyinya kira-kira begini. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa kamu sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf singkatan seperti alif, lam, mim, ro, kaf, ha, ya, ain, sod, qaf, lam, mim, ro, kaf, ha, ya, ain, sod, qaf, to, sin, dan lain-lain. Maka kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu mendakwahkan dan kamu mendakwakan, maka kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran datangnya dari Allah dan kamu mendakwakan datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, maka cobalah kamu buat ayat-ayat seperti ayat-ayat Quran ini. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membuatnya, tentu kamu juga dapat membuatnya. Maka ada penantang, yaitu Allah, dan ada yang ditantang, yaitu bangsa Arab. Dan ada alat penantang, yaitu Al-Quran. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab dan mengetahui pula seluk-beluk bahasa Arab menurut naluri mereka. Karena di antara mereka itu ada pujangga-pujangga, penyair-penyair, dan ahli-ahli pidato. Namun demikian mereka tidak bisa menjawab tantangan Al-Quran dengan membuat ayat-ayat seperti Al-Quran. Ada juga di antara mereka yang memberanikan diri untuk menjawab tantangan Al-Quran itu dengan mencoba membuat kalimat-kalimat seperti ayat Al-Quran itu. Tetapi sebelum mereka ditertawakan oleh orang-orang Arab itu, lebih dahulu mereka telah ditertawakan oleh diri mereka sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Mudah-mudahan penjelasan surat Al-Baqarah ayat ke-1 tentang huruf-huruf maqtu'ah yang terletak di awal surat, kita dapat memahaminya dan menjadikan kita untuk tertarik untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran, sehingga diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini senantiasa berada di jalan yang benar,
yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Surat An-Nisa 4. Surat An-Nisa surat keempat ayat 69 sampai 70. Dan juga surat Ali Imran 102 sampai 104 dan surat 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup dengan mulia dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan Islam, iman dan ihsan sehingga kita memperoleh wafat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.